Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Lutfi Kolbi. Teman-teman, ada info terbaru. Kita sudah sama-sama tahu bahwa Presiden Joko Widodo melantik dua menteri baru, yaitu Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dan Menteri ATR BPN atau Menteri Pertanahan. Di mana Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam yang sebelumnya adalah Profesor Mahfud MD sekarang telah digantikan oleh Marskal Purnawirawan Hadi Cahyanto atau mantan Panglima TNI dulu. Dan yang kita tidak sangka-sangka yang menjadi menteri atau pengganti dari Pak Hadi Cahyanto adalah menteri muda, menteri yang partainya oposisi dan sekarang tiba-tiba masuk, yaitu Ketua Umum Partai Demokrat atau Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, anaknya Pak SBY, Presiden sebelum Pak Jokowi. Kita sudah sama-sama tahu. Pertanyaannya, kenapa akhirnya Demokrat masuk kepada pemerintahan? Itu pertanyaan. Apakah memang sudah tidak tahan menjadi oposisi, lalu kemudian masuk pemerintahan? Atau seperti apa? Kita tidak tahu ya bagaimana elit-elit politik di atas itu mengatur semuanya. Yang jelas ini cukup mengejutkan. Akan tetapi ini hal yang biasa dalam politik. Dari asalnya posisi, Mas AHY mengkritik kebijakan, dan sekarang masuk kepada pemerintahan Pak Joko Widodo sebagai Menteri Pertanahan atau ATR BPN, Badan Pertanahan Nasional. Inilah politik Indonesia. Teman-teman, para pendukung Pilpres maupun Pileg 1, 2, ataupun 3 tidak terlalu harus fanatik. Kita harus mengambil pelajaran dari Mas AHY diangkat menjadi menteri. Kenapa? Kita di bawah gontok-gontokan, kita di bawah silih ledek, kita di bawah hina sini, hina sana, serang sini, serang sana. Lihat elit kita di atas. Bagaimana Partai Demokrat menjadi oposisi pemerintah dan akhirnya mereka masuk kepada pemerintahan. Dan hari ini Ketua Umum Partai Demokrat Mas AHY yang selama ini oposisi menjadi Menteri Pertanahan atau ATR BPN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nah, kita melihat bahwa politik memang dinamis, di mana lawan menjadi kawan, kawan menjadi lawan. Itu hal biasa. Pelajaran buat kita, para pemilih terutama yang tidak punya kepentingan, tidak punya kekuasaan, harus melihat, oh mereka pun di atas seperti itu. Yang mereka itu memperebutkan suatu kekuasaan. Lalu apa yang harus kita perebutkan sebagai para pendukung? Kita harus biasa-biasa aja. Memilih dengan sewajarnya, komentar atau menilai dengan sewajarnya. Karena kita memang tidak dapat apa-apa sesungguhnya, tidak dapat kekuasaan, tidak mendapat kue yang ada dalam kekuasaan itu. Ya kan? Nah, jadi hindari perpecahan, hindari perhinaan, hindari hoax, hindari saling serang. Karena pada intinya para elit pun dari asalnya lawan menjadi kawan, asalnya kawan menjadi lawan, itu hal biasa. Dengan ini kita mengambil pelajaran bahwa politik itu dinamis, politik itu tidak ada yang abadi. Semua bisa terjadi dalam politik. Yang semua mungkin terjadi, yang tidak mungkin dalam politik itu adalah menghidupkan orang yang mati. Selain itu bisa diatur dalam politik. Nah, dari berita ini kita bisa sama-sama belajar untuk kedepannya dalam pemilu maupun pilkada, pilpres apapun itu, kita harus biasa-biasa saja. Memilih dengan sewajarnya sesuai dengan hati nurani. Terima kasih teman-teman telah menonton video ini. Mudah-mudahan kita sama-sama belajar. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.